A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ya bunda, alhamdulillah di pagi hari ini subuh menggapai keberkahan SMK kita ada di kota Gorontalo. Alhamdulillah atas izin Allah. Terakhir saya kesini 2018. Ya, kalau di Pontianak sekarang 4:30. Karena ini beda kota, beda waktu dan akan ke bandara. Jadi kita mulai lebih awal insyaallah. Semoga Allah izinkan satu saat nanti bisa balik lagi. Amin. Tapi sudah tahu syaratnya ya. Berapa ton? 20 itu harga mati. Jadi kalau datang ke sini tidak sampai 20 ton tuh, itu artinya apa ya? Lagi ngecek aja. Ada orang nggak di Gorontalo gitu? Oh ada orang Pontianak rupanya di Gorontalo. Ada saudara-saudara. Nah, alhamdulillah karena saya pagi ini alhamdulillah dapat rezeki, ada guru kita Habib Salim Al-Jufri. Jadi saya jadi MC aja, host. Ya. Halo Bib. Kultum Bib, kuliah terserah antum gitu ya. Nah, kita minta Habib Salim Al-Jufri, saya tidak berani kalau sudah sama guru-guru kita nih. Kalau saya kan bagian pikul-pikul beras, cerita-cerita gitu ya. Nah, ini ada guru, kita minta beliau berbagi ilmunya kepada kita belajar sama-sama. Nah, mudah-mudahan Allah izinkan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari apa yang beliau sampaikan. Al-waktu iya. Saya nanti tidak keluar materinya kalau Masya Allah. Antum di sini yang kelas apa aja sih? Masya Allah. Nah ini kalau sama orang berilmu nih suka salah tingkah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita seperti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan berkah yang begitu banyak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini datang guru kita hadir. Kemarin saya lihat di kabar dan dikabari juga oleh sahabat saya Haji Zul untuk insya Allah bisa bersama-sama hadir. Saya bilang tidak diundang pun saya datang. Masya Allah. Tidak diundang pun saya datang insya Allah. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahim. Saya kenal beliau ini guru kita Ustaz Luqmanul Hakim di Indonesia sebenarnya sudah lama. Dari beliau sejak sering bersama dengan sahabat kami Ustaz Muhammad Anis bin Syahab, ada Habib Muhammad Anis dari Malang. Alhamdulillah beliau ini bukan orang asing dengan kami, satu frekuensi lah. Amin. Istilahnya dalam ya, sama-sama ingin supaya umat itu insya Allah sejahtera. Tapi beliau ini dahsyat. Ya, saya dapati beliau. Alhamdulillah kemarin juga ketika pertemuan semua alumni yang ada di Solo, itu Ustaz Luqmanul Hakim sempat mengisi. Mal Fakir waktu itu tidak sempat hadir karena ada agenda. Akhirnya saya melihat lewat streaming saja. Dan saya melihat beliau yang mengisi acara salah satu seminar kalau tidak salah saja. Seminar. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Ya, al-wafa bi'ahdillah. Kami alumni waktu itu kumpul semuanya di situ dan ada guru-guru dari guru-guru kami senior kami Habib Jindan. Waktu itu beliau duduk berdampingan dengan Habib Jindan saya lihat. Dan juga alhamdulillah kemarin adiknya Habib Jindan dari Gorontalo. Jadi pas beliau datang, Habib Ahmad bin Jindan berangkat. Itu adik dari Habib Jindan kemarin di Gorontalo. Alhamdulillah. Saya sebenarnya bingung mau bicara apa ini pagi. Kuliah terserah antum katanya. Ini guru kita yang masya Allah luar biasa. Akhlaknya, adabnya. Kemarin juga bersama Ustaz Taufik, Habib Taufik Pasuruan. Alhamdulillah beliau juga hadir dan diminta untuk mengisi motivasi pada teman-teman. Jadi sebenarnya ini kalau saya jumpa dengan beliau ini sebagaimana disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al arwah junudun mujannadah. Ini ruhnya saya dengan beliau ini sudah satu frekuensi dari alam ruh sana. Jadi pas jumpa itu memang saya sudah senang. Antum tahu dan ketika jumpa sama orang, ini orang kok begini ya, kayak kok nggak ada haknya seret itu nggak ada. Itu berarti waktu di alam arwah sering bertengkar berarti. Tanah sengketa barangkali. Nah, tapi saya bilang beliau tadi sudah senang. Lihat fotonya saja beliau saya sudah senang, masya Allah. Alhamdulillah. Saya tidak mau bicara lama karena memang saya niat di astafid. Saya niat untuk mengambil faedah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah melihat hati saya. Saya tidak mau merubah, cuma karena diminta untuk sedikit, maka saya ingin satu kisah, karena memang ini berkaitan dengan semangat beliau sekarang ini luar biasa. Saya melihat dan saya sudah pernah melihat potongan video dari beliau ketika menceritakan pengalamannya, dan itu sangat luar biasa. Maka saya ingin memberikan motivasi sedikit buat kita semua yang hadir. Ini mungkin kisah kita sering dengar. Tapi kalau kita baca secara lengkap hadisnya, maka kita insya Allah lebih tambah semangat lagi. Ini mungkin kisah ini mungkin sudah berapa kali kita dengar, yaitu kisahnya perempuan pelacur. Perempuan pelacur yang mungkin ini bisa dikatakan biasa saja. Coba kalau kita lihat secara detail hadisnya luar biasa. Bayangkan pelacur, Nabi Muhammad menceritakan seorang pelacur. Bayangkan. Pelacur ini coba, ini perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang bisa dikatakan sangat hina. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala mengangkat si pelacur ini derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya begini. Jadi si pelacur ini ketika dalam satu perjalanan di padang pasir, dia kehabisan bekal. Dan dia harus mencari daripada air minum karena di kantong air minumnya sudah habis. Akhirnya apa? Dia langsung pergi cari di padang pasir. Ya tahu bagaimana keadaan padang pasir, gersang, nggak ada apa-apa. Akhirnya dia mendapati satu sumur. Si wanita ini pelacur mendapati satu sumur. Dia bingung mau cari timba nggak ada, cari tali nggak ada. Di mana ini? Gimana saya akan masuk? Akhirnya apa yang dilakukan? Dia langsung turun sendiri. Turun si wanita ini, dia ambil airnya. Bagaimana? Langsung dia minum di dalam sumur. Kan nggak ada timba. Setelah dia minum ini lengkap daripada kisah ini, dia langsung meminum daripada air tersebut, kemudian dia kembali ke atas. Ketika dia kembali ke atas, hadirin, sampai di atas dia dapati anjing yang sedang kehausan. Saking hausnya anjing ini, dia menggali-gali daripada tanah. Ini si anjing menggali tanah, mencari air. Ya, coba kalau bayangkan ini kalau di padang pasir begitu, dalamannya berapa kalau mau gali sumur? Digali-gali sama anjing ini nggak dapat. Apa yang terjadi, hadirin? Subhanallah, si wanita ini berpikir bagaimana saya ingin memberikan kepada si anjing ini daripada air yang di dalam sumur. Maka ini anjing ini si wanita turun. Sampai di dalam sumur dia bingung mau ambil air gimana ini, mau pakai tangan nggak mungkin, saya naik bagaimana? Akhirnya dia berpikir sudah saya menggunakan saya punya sepatu. Saya ketika baca ini hadis saya maknai dari awal luar biasa. Bayangkan seorang pelacur, Nabi Muhammad lagi bercerita tentang pelacur. Yang pelacur ini tidak sembarangan pelacur, gara-gara dia melakukan satu kebaikan Allah angkat derajatnya. Subhanallah. Ini si wanita ambil sepatunya, dia ambil airnya, kemudian dia bingung mau naik ke atas. Di atas sumur bagaimana caranya sambil memegang air? Pasti tidak mungkin. Tangan saya gunakan untuk menaiki sumur. Coba lihat, si wanita mengambil sepatu itu dan digigit olehnya.
digigit oleh si wanita, sehingga si wanita ini bisa menggunakan tangannya dengan kakinya sampai ke atas, sampai di atas diminumkan kepada si anjing. Saya berpikir hadis ini, hadirin bayangkan, setelah dikasih minum ini si anjing, kemudian pergilah si wanita tersebut, dan mungkin barangkali dia sudah lupa kebaikan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lupa. Nabi Muhammad SAW tidak lupa, sehingga Nabi Muhammad menceritakan lagi kisah ini setelah ratusan tahun yang lalu. Diceritakan sama Nabi, tahu tidak itu perempuan di mana? Tahu tidak itu perempuan diapakan oleh Allah? Kata Allah Ta'ala, perempuan itu diampuni oleh Allah karena baiknya dia memberikan minum kepada si anjing. Saya baca hadis ini, kalau kita dalami bersama, seekor anjing saja meminumkan kepada mereka, anjing loh ini, anjing, coba pikir, kasih minum anjing itu bisa menjadikan penyebab seorang pelacur menjadi solehah di sisi Allah Ta'ala, seorang yang hina menjadi mulia di sisi Allah, hanya meminumkan anjing. Apalagi antum yang meminumkan manusia, apalagi antum yang memberi makan kepada manusia. Coba bayangkan ganjaran yang Allah berikan. Justru itu ini yang keadaan seperti ini. Kalau saya ini hanya bisa dakwah ceramah, dakwah bicara, dakwah. Ini sudah praktik sudah. Bagaimana orang-orang itu supaya bisa senang, mukmin yang antum beri makan. Orang-orang yang engkau beri makan adalah orang-orang yang sudah kebutuhannya luar biasa, sehingga ini bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Ta'ala. Saya tidak heran ketika Ustaz Luqmanul Hakim bisa berdakwah dengan seluas ini, karena memang yang beliau lakukan adalah perbuatan pekerjaan yang mulia. Saya ingin sampaikan hadirin, ini tugas begini, ini bukan profesi, ini bukan pekerjaan, tapi ini adalah tugas. Pekerjaan bukan, ini tugas kita semuanya insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan oleh Allah kekuatan. Kita doakan insya Allah Ustaz Hakim dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyenangkan hati saudara-saudara kita bisa menyenangkan hati daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan di tempat ini, Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, itu saja dari saya. Kalau tutup terserah Anda, nanti sampai jam 7 nanti. Ya, tapi saya memang niat untuk hadir mengambil faedah dari beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa dengar tadi cerita dari Habibana, Masya Allah, motivasi, semangat untuk terus berbuat baik. Apalagi ibu-ibu yang pakai celemek dapur berkah itu harus tambah semangat ya, ngasih makan orang. Kemarin waktu saya masuk di dapur, beliau-beliau ini lagi pegang alat-alat perang. Ya kan, alat perangnya itu ya pisau dapur, kemudian celemek itu kan alat perang. Saya bilang, Bunda, ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberi makan orang yang beriman, mukmin ya, hingga hilang darinya rasa lapar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Saya ini kan bukan siapa-siapa, tukang pikul beras saja. Ngomong sering, ngobrol sama kawan-kawan, apalah kita nih yang kita kerjakan, pikul beras. Tapi Masya Allah, tabarakallah, hadis itu ceritanya tentang surga yang tidak dimasuki oleh orang lain.
Saya belum mati, masih hidup di dunia, tapi ngelihat bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya gitu ya. Ini cerita ya buat santri-santri, buat anak-anak. Bukan jadi tujuan, betul tadi kata Habib. Ini tugas kita jalankan. Niat kita ya tetap Allah aja. Kalaupun ada hadiah itu bonus, bukan tujuan. Ini ada kakak saya dari Pontianak, sama-sama Kak Urai. Alhamdulillah dapat suami orang sini, orang Gorontalo. Ketemu bukan tak sengaja, Allah yang pertemukan, lebih tepatnya begitu. Kami jalan dari sini kemarin sore sampai ke Boalemo. Bang Irfan sudah dikode sama Komandan Paskas Boalemo, Ustadz berhentikan Ustadz di jembatan Boalemo, mau foto. Kata Bang Irfan, Ustadz lagi tidur, nggak berhenti. Tapi qadarullah mobil kita berhenti di Boalemo, baf foto Ustadz biasa ya. Apa? Baf foto. Kami sudah pakai dress code ya, baf foto Ustadz. Di mana-mana saya kira sama aja rupanya mama itu. Sayang kalau sudah pakai dress code nggak ada fotonya. Jadi kalau sudah nanti ngantar ke bandara beda lagi dress code-nya biasanya. Jadi kami berdiri di atas jembatan, ngobrol, cerita. Saya bilang jangan berharap sama manusia, kita berharap sama Allah aja. Ada Allah yang maha kaya. Kalau antum berbuat, lagi ngomong sama anak-anak kan, sama Paskas tuh kan kalau di Munzalan kiai santri itu bukan guru dan murid. Kiai santri itu ayah dan anak. Jadi saya sama mereka ini walaupun mungkin ada beberapa yang secara usia lebih tua, ini adalah anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Kelakuannya masih kayak anak-anak, baper ya. Dah ngobrol, cerita, pakai kacamata hitam, pakai kopiah, pakai baju apa? Karao. Ini kan bukan dress code saya, tapi warnanya warna saya, hitam emas. Kalau enggak hitam emas, hitam putih kan baju saya tuh. Nah, pakailah ini. Lagi ngobrol, saya lihat ada mobil Fortuner putih lewat gitu. Tulisannya kayak hampir Davidson gitu. Hampir ya, bukan Harley Davidson, hampir Davidson gitu. Lewat. Lagi ngobrol, oh lihat ada Fortuner putih lewat. Terus Fortuner putih balik lagi. Saya kira oh ini mungkin ada orang mau foto atau apa. Begitu selesai langsung bilang, Ustaz, kakaknya siapa? Saya bilang, saya orang Pontianak Ustaz. Astagfirullahaladzim, saya bilang, jauhnya orang Pontianak ketemu saya di atas jembatan. Sudah lewat jauh, bisa putar balik lagi. Ini suami saya Mas Gatot orang Pontianak, orang Gorontalo. Saat saya nikah di sini, saya bilang, kakak Pontianak di mana? Saya Pontianak di Paris, Parit Haji Hussein. Di Pontianak itu ada namanya Parit Haji Hussein. Itu dekat, jaraknya cuma 5 menit dari Munzalan. Saya bilang, ya Allah jauhnya. Kakak aslinya mana? Samba Sikawang. Ya Allah, Sikawang kampung, satu kampung sama saya, sama mak saya. Bisa bahasa Sambas? Bisa, insya Allah, saya bilang. Nah, orang kita juga Urai itu kalau di Makassar Andi gitu. Jadi ada titel. Makin kesini, makin kesana. Apa? Maksudnya makin kesini, makin kesana. Makin kesini Allah makin tunjukkan. Bagaimana baginda Rasulullah SAW itu difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita turunkan tadi ya, ngasih makan anjing, ngasih minum anjing, pelacur ngasih minum. Kalau misalnya kita bikin variabel tandingannya, ini ada orang yang mungkin sama-sama punya dosa juga, makanya bajunya Paskas ini hitam, simbol masa lalunya. Nah, tulisan putih yang di tengah-tengah itu mudah-mudahan jadi amal soleh yang bisa menutupi yang hitam itu. Maka saya bilang ini tangan yang kita pakai untuk berdoa kepada Allah adalah tangan yang sama kita pakai untuk berbuat dosa. Dan ini tangan juga harus dipakai untuk menebus dosa di masa lalu. Makanya kalau kakak-kakak ini yang cantik-cantik sama abang-abang nih, kalau buang air besar pernah?
Pernah buang air besar? Pernah enggak? Pernah? Oh pernah, sering? Oh, tiap hari? Alhamdulillah. Terus kalau waktunya cebok bahasa sini? Cebok juga. Waktu cebok itu minta tolong orang atau cebok sendiri? Mungkin call a friend gitu, bro tolong bro. Hah? Ada enggak? Minta tolong? Oh cebok sendiri? Nah kalau, mohon maaf ya, kotoran yang nampak secara fisik ya, itu kita harus bersihkan dan harus cebok. Kadang kotoran mata, kotoran di hidung, telinga, gigi, kotoran dari bawah kita bersihkan. Segitu serius kita sambil cari sabun dan seterusnya. Itu simbol bahwasanya sejatinya manusia itu tidak suka sama yang kotor-kotor. Manusia tuh suka sama yang bersih. Lihat aja kalau misalnya masjid itu warnanya putih gini, senang lihatnya. Betul enggak? Baju putih, nah, senang lihatnya. Lalu kenapa Ustaz pakai hitam-hitam? Ini supaya saya punya pengingat, punya reminder. Karena masalahnya orang itu, kalau antum mau catat kata-kata penting di dalam Quran, dari awal sampai akhir ada kata-kata penting. Ingat versus lupa. Orang-orang yang dibantai Allah, diazab Allah, dihancurkan, dihinakan oleh Allah, itu orang-orang yang lupa. Nasia kata-katanya. Memang kita pun aslinya suka lupa gitu. Contoh kalau minjam uang, ayo waktu pinjam melas-melas, waktu bayar malas-malas, waktu ditagih malah ngegas. Ini orang kurang waras. Coba tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Cepat bayar utang, jangan banyak gaya. Handphonenya baru, ya kan, jilbabnya ganti terus, utang tidak pernah bayar. Nabi SAW pernah tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Kalau mohon maaf, ada satu wanita yang saya pernah baca riwayat, nanti tolong kalau salah tolong dikoreksi. Begitu Rasulullah tahu ini orang pernah berzina, lalu dia bertobat, Rasulullah ikut menyolatkan. Tapi begitu tahu ini orang punya hutang, Rasulullah mundur. Sampai akhirnya ada sahabat yang menjaminkan baru Rasulullah maju. Segitu seriusnya. Bukan tak punya uang. Saya ketemu dengan orang-orang yang Masya Allah tabarakallah, hutangnya dilunaskan Allah dengan jumlah yang tidak masuk akal, 50 miliar. Ya kan? Ada yang sampai 100 miliar. Itu lunas dengan cara-cara yang sangat tidak masuk akal, tapi masuk rekening. Selesai. Apa modal utamanya? Iktikat baik. Maka tadi saya bilang ingat versus lupa. Yang jadikan manusia itu hari ini abang kakak ayah bunda dihinakan Allah, dijatuhkan oleh Allah, dibantai, dibanting, dilondri sama Allah, itu bukan karena orang lain, itu karena dirinya sendiri. Kemarin pernah lihat gambar yang saya gambar apa? Gambar macan. Tahu macan? Macan tutul yang kepalanya tersungkup masuk ke dalam kuali ketel makanan. Itu kejadiannya mungkin di India atau di Sri Lanka gitu. Karena tempat masaknya tuh khas. Jadi macan tutul ini makan dari kuali itu, panci. Serba salah nggak? Terus dia masuk ke komplek rumah warga. Kalau bahasa anak-anak sekarang tuh panik nggak gitu. Panik nggak gitu ya. Panik lah, masa enggak? Ya gimana enggak panik? Ada macan tutul, kukunya kalau nempelin muka kita pindah alam mungkin. Tapi mau ditolong gimana nih? Serba salah. Kalau kita lepaskan sungkupnya, dia bilang Allahumma barik lana ima razaqtana. Tapi kalau kita tak lepaskan kepalanya,
kasihan dia tidak bisa bernafas. Ini serba salah. Nah, banyak orang di dunia ini pertolongan Allah tuh sudah dekat. Sodekan. Apa? Sodekan. Apa yang bikin pertolongan Allah pergi lagi? Kelakuannya. Ustaz, saya minta tolong Ustaz, beri saya lapangan pekerjaan. Kalau awal-awal pastilah bagus. Ya, nunduk-nunduk, ya, nangis-nangis. Giliran kita kasih kesempatan, wassalamualaikum. Apa? Lupa. Dia lupa orang yang pernah bantu dia lupa orang ini. Tapi ayah bunda abang kakak, ini juga jadi pintu gerbang untuk orang-orang yang hanya sedang belajar berproses. Makanya saya bilang ngeresume ini, antum ingat-ingat ya kata kunci hari ini ya. Ini saya tidak bisa bikin coret-coret karena layarnya ini memang masih hanya orang beriman aja yang bisa ngelihat ini ya. Ya, mudah-mudahan segera besok lusa ini AC-nya sudah lengkap, tinggal sebentar lagi nih ada layar di sini, tembak ke atas. Insya Allah, Allah Maha Kaya ya, nggak sampai zuhur ini jadi nih ya. Jadi insya Allah ya, pasangin fokus jadi belajarnya bisa lebih mudah. Nanti layarnya turun gitu. Jadi ingat versus lupa. Ingat, orang sudah dapat harusnya pertolongan Allah. Janji Allah tuh sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Kalau kau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, emang Allah perlu ditolong? Allah tak perlu pertolongan. Kita ini sedang menolong diri sendiri. Makanya kemarin hampir 1 minggu lebih saya bahas tentang TMS. Apa TMS? Tunjuk muka sendiri. Kalau suami istri ikut SMK ini betul, pas sudah. Apa? Pas sudah, karena kajiannya samara, Bib. Kalau sama saya belajar ini nama kajiannya kajian samara. Sama-sama kena marah maksudnya. Suaminya saya marahkan, abang tidak perhatian. Abang tidak paham istri abang itu perempuan bukan laki-laki. Kerjanya memang begitu, mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Lagi sehat dia tuh kalau dia ngomel tuh bang. Abang dengar, wah bunda tuh langsung kasih kode. Ayo Udin, yang belakang kasih kode. Begitu dia. Justru kalau dia tidak ngomel-ngomel, kita cek sakit kan. Makanya ada satu abang tuh cerita sama saya, begitu istrinya ngomel dia sholat, istrinya berhenti ngomel. Kenapa? Salah kiblat. Saking pengen buru-buru, istrinya wow, begitu dia ngomel salah kiblat, terus astagfirullahaladzim balik dia. Nggak jadi marah. Biasalah kalau perempuan pelampiasannya 20.000 kata-kata katanya satu hari. Jadi kalau ada perempuan yang bisa jaga mulut, dia diam-diam tuh, oh masya Allah. Jangankan antum Umar bin Khattab kena omel aja mana? Betul ya. Umar bin Khattab. Tapi ini juga menjadi pelajaran mahal. Laki-laki yang dibutuhkan adalah pengakuan. Makanya kalimat yang paling ditunggu laki-laki itu, masya Allah, tabarakallah, suamiku ini ganteng sekali. Masya Allah, suamiku ini orang yang bertanggung jawab. Oh itu dia bisa bersayap itu cari duit. Tapi karena kamu nih laki-laki nggak berguna, tetangga sebelah sudah beli mobil kita, saya tiap hari manasin sayur aja. Nah dia ngerasa dirinya sampah, hina. Nanti dia cari perempuan lain yang bisa mengapresiasi dia. Maka laki-laki perlu pengakuan. Coba dulu. Perempuan perlu perhatian. Itu rumusnya Pak. Ya. Bilang dia, makanya dia sering nanya kan, aku masih cantik gak? Aku cantik gak? Aku cantik gak? Kalau ada abang-abang di sini yang istrinya sering nanya gitu, itu tanda bahwasanya abang gak pernah puji dia. Walaupun abang sering bingung dengan kelakuannya. Ya, pakai baju kuning atau baju hijau? Wah, sinyal. Baju kuning atau hijau? Kuning aja mah. Tapi agak gemuk nampaknya. Oh ya sudah. Kuning aja kuning. Keluar pakai baju biru saudara-saudara. Bahagia aja. Oh tetap cantik. Apapun yang kau pakai istriku tetap cantik. Ya, dia perlu pengakuan, dia perlu perhatian itu. Makanya abang kakak ayah bunda kalau laki-laki saya sering bilang kan, jaga mata.
Laki-laki itu obatnya jaga mata, sama jaga tangan. Ini yang kadang-kadang bikin laki-laki itu hina, karena tangannya suka mukul. Kalau perempuan gimana? Jaga apa? Apa? Sama mulutnya lagi 2 kali. Perempuan tuh ini aja. Bayangkan kemarin lagi viral kasusnya Bib di TikTok, langsung naik ke Instagram. Seorang perempuan istri yang dia tuh bantu suaminya masak, bantu suaminya bikin jualan. Apa sih kalau di sini kayak kue lumpia atau lumpia, goreng-gorengan gitu, pastel gitu. Dia bantu suaminya masak. Dia bantu suaminya dagang, suaminya ojek online. Lalu sudah selesai dia bikinkan kue, goreng, udah siap, tinggal digantung di motor. Si istri ini sambil ngepel gitu, nggak sengaja pengepelnya itu menyenggol tasnya suami yang ada di lantai. Nah, bukannya minta maaf, istri ini malah ngegas. Dia bilang, aku udah capek begini. Wah, perang. Harusnya kalau kita bicara sadar tadi, istri tinggal bilang maaf gak sengaja. Makanya kalau ada perempuan di Jepang, perempuan di Jepang itu nggak bisa nyebut huruf L. Kalau Lukman itu mereka nyebutnya Rukman. Maluku, Maruku. Gorontalo jadi Gorontaro. Itu nggak bisa nyebut R. Tapi kalau perempuan di Prancis itu nggak bisa nyebut NG. NG itu, kata-kata NG itu bagi perempuan Prancis itu sulit. Nah, ada perempuan di Samudra Atlantik nggak bisa minta maaf. So sulit Ustaz. Tiada maaf. Allah aja Maha Pengampun. Tapi cara dia minta maaf, abang-abang harus paham. Dibikinkannya kopi, diminum, masih pakai gula, nggak dikasihnya garam. Itu cara dia minta maaf. Disusunnya baju kita rapi. Habis itu kita bikin masalah lagi, ngambil dari bawah, cerek, berantakan. Nggak tahu ke abang-abang kalau dia tuh tangannya nyetrika, tapi kakinya bisa sambil lipat baju tuh. Saking multi talentnya dia. Dan memang Allah takdirkan laki-laki dan perempuan tuh saling melengkapi. Itu kenapa Allah takdirkan pasangan tuh laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki. Hari ini ada yang pengen memperjuangkan itu kan. Saya tidak bisa bayangkan rumah tangganya kayak apa, berantakan. Perempuan Allah ciptakan begitu, multi talent. Badannya sudah di kasur, otaknya masih ingat. Pintu rumah udah dikunci belum? Ininya sudah di-lock belum? Lampu akuarium udah mati belum? Kamar kita sudah mau bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki itu cepat sekali lupanya. Udah dikunci belum ya? Udah dimatikan belum? Bangun kita bos, bangun kita. Begitu bangun udah semuanya kan sakit. Kalau dia ingat, jangankan lampu dan ini kejadian 2 abad yang lalu dia masih ingat. Ahli sejarah Bib. Itu di sana. Kalau di sini, solehah semuanya apa? Itu yang di atas ini apa nak? Solehah. Apa? Lagi di Gorontalo, solehah. Saling melengkapi. Oke, balik lagi cerita tadi yang akhwat ibu-ibu tadi. Dia goreng, dia tidak bisa minta maaf, tidak bilang minta maaf. Begitu suaminya marah, mungkin capek atau apa gitu ya. Akhirnya istrinya bilang gini, ya udah kamu kan punya pisau, kamu bunuh aja aku sekalian. Nah, kan dengar kalimat itu mungkin lagi keganggu laki-laki ini. Dia tidak ngambil pisau, itu toko di rumah itu dirobohkan, dihancurkan. Itu viral kemarin tuh rame. Nah, yang bikin viral tuh karena perempuan ini ngupload di sosmed, Bib. Dia cerita tentang suaminya. Suamiku tuh nggak menghargaiku. Aku kan udah capek-capek bikin jajanan untuk dia jualan juga. Aku sudah bantu. Ada cerita panjang lebar. Terus dia ceritakan kronologisnya. Tahu netizen yang maha orang kecelakaan bukannya dibantu, direkam. Hai guys, ini ada kecelakaan guys. Bukannya dibantu, la haula wala quwata illa billah. Kebakaran tuh dilihatin aja, kebakaran guys. Tren berubah, orang bukannya nolong, malah ngerekam. Ini saya curiga ini yang ngerekam ini. Dapat ilmu enggak nanti ini?
Handphone yang pintar, Bib. Orangnya tidak nambah-nambah. Handphonenya smartphone kan. Jadi begitu dia berantakan itu, dia posting di sosmed. Tahu apa kata netizen? Kamu yang salah. Karena nantang, dia bilang, kamu kalau ada pisau tusuk aja aku sekalian. Kan masalahnya sepele, hanya kalimat minta maaf. Abang kakak, manusia dengan manusia itu minta maaf. Kalau manusia dengan Allah minta ampun. Kenapa orang tidak bisa minta maaf? Kenapa orang tidak bisa minta ampun sama Allah? Kenapa tidak mau sujud, tidak mau berlinang air matanya? Kenapa dia sulit sekali mengingat tidak mau untuk beristighfar, beramal soleh dengan niat untuk menebus dosa masa lalu? Karena dia lupa. Lupa apa? Lupa dosa. Apa? Lupa mati. Lupa aib. Coba ya. Kalau orang itu sama, terakhir lupa diri. Ikut saya ya. Kita ini tercipta dari setetes mani. Ada yang dari setetes madu di sini? Saya mau ketemu sama orang, mau saya cium tangan, cium kaki lah sekalian. Ada yang tercipta dari setetes mani di sini, ada berapa orang? Oh, semua. Bukan semua kan, di sini semua. Jawab jujur, setetes mani itu mohon maaf, keluarnya dari mana? Air mani itu keluarnya dari mana? Lubang hidung, mata, dari mohon maaf ya, lubang kemaluan. Masuknya ke lubang kemaluan lagi. Keluarnya lubang kemaluan. 3 kali kemaluan itu. Maka saya pesan sama anak-anak saya yang perempuan, pesan sama anak-anak saya yang laki-laki, salah satu tanda orang beriman itu, salah satu mahkotanya laki-laki dan perempuan itu adalah rasa malu. Karena Allah takdirkan kita keluar dari lubang kemaluan supaya kita punya rasa malu. Malu kalau mencuri, malu kalau nipu, malu kalau bohong, malu kalau sudah ditolong sama orang kita nggak bisa balas kebaikan orang itu. Kata kunci pagi hari ini, di situ ada kata-kata ingat, di situ ada kata-kata lupa. Kalau engkau ingat, kau ada di sebelah kanan. Kalau kau lupa, kau sebelah kiri. Ashabul yamin itu orang yang ingat Allah, ingat diri, ingat dosa, ingat aib, ingat kesalahanmu, ingat dosa-dosa masa lalu, ingat kau pernah bikin apa. Kakak-kakak ini punya dosa nggak sama suami? Oh tumben, aku biasanya lama loh dingin tuh. Ada sih Ustaz, biasanya gitu memang Gorontalo nih solehah semuanya, Pak. Di tempat lain tuh gimana ibu punya dosa? Ada sadiki Ustaz, sadiki. Abang-abang yang di depan yang sudah nikah ada? Mana? Lupa udah nikah. Punya dosa nggak sama istri? Punya. Mereka ingat. Apakah hanya istri yang punya salah? Enggak. Suami punya salah enggak? Makanya di surat antum buka ya, buka Al-A'raf surat 7. Ini jarang dibahas, angle ini jarang dibahas. Saya mau bahas angle ini. Lihat kan gini, kalau orang tanya Ustaz, dapat materi itu dari mana? Saya dapat materi itu dari lihat wajah mereka, Beb. Wajahmu adalah kontenku, gitu kira-kira. Nengok muka-muka orang nih. Oh, ini kayaknya masalah nih. Ini agak berat utangnya kayaknya. Gitu. Kayak gitu. Nampak? Ya. Ini kayaknya mau curhat tentang suaminya, kayaknya kakak ini ada bahas tentang suami. Gitu aja bahas itu. Wajahmu adalah konten. Ada yang di pojok tuh nangis aja. Oh, ini kakak ini lagi nih. Dah dapat 723. Dapat 723? Apa di situ? Ini indahnya bahasa Arab. Saya lagi minta doa dari para habaib, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi sinergi, sedang menggalakkan muslimin muslimat ini belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi kalau belajar bahasa Arab jangan cita-citanya jadi tour guide gitu, jadi mutawif gitu. Saya bilang jangan, itu bonus aja. Saya bilang belajar bahasa Arab supaya bisa paham Al-Quran dan hadis. Apa? Qala, baca enggak? Dapat enggak Qurannya? Ada di handphonenya aplikasi Quran? Ada?
Nah, kalau yang masih pakai cari, itu ketahuan tuh, jarang buka nih. Ada aplikasi namanya amalsoleh.com. Ayah bunda download, Android bisa, ini bisa, langsung pencet nomor 7.223 langsung keluar ayatnya. Amalsoleh.com warna oranye aplikasi. Nanti dikasih tahu sama Pak. 723 dapat? So dapat? Ya kan? So ada. Ini kan orang sini kan suka disingkat-singkat. Kalau jangan itu jam, ya kan? Tempat tempat, hilang T-nya. Saya kenapa orang timur suka singkat? Oh, bicaranya cepat, otaknya berpikirnya jauh lebih cepat ketimbang kata-katanya. Itu menunjukkan orang itu cerdas. Oke, sudah? Sudah dapat? Lihat, kola, apa kata-katanya? Apa kolanya? Rabbana. Dapat tak? Zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Terus apa kata-kata di situ? Coba baca terjemahannya. Apa terjemahannya? Keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Hawa. Ini angle yang jarang dibahas. Saya tanya sama ramai majelis taklim, dengan berbagai jilbab, sini kuning, sini biru, hijau, ratusan kelompok majelis taklim. Ibu-ibu, ya Ustaz, tahu doa Nabi Adam? Tahu. Apa bunyinya? Rabbana zolamna anfusana. Semangat, mantap. Nggak sia-sia pakai dress code. Saya bilang, bahagialah. Melambung, kena puji dikit langsung melayang. Lupa pakai ini. Begitu saya tanya, ibu-ibu ada yang tahu doanya Siti Hawa? Mulai dulu. Ada di Quran. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Doa Siti Hawa. Doa Siti Hawa. Bingung dia. Ayo jawab jujur. Apakah kakak-kakak di sini sama dengan ibu-ibu yang saya ceritakan tadi? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Kemana aja selama ini? Ini ikut saya. Bilang, pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Apa aja isi otak aku ini? Kebanyakan makan papeda, makan ikan tuna ya. Lupa ngisi Quran. Ini ada doa Siti Hawa. Apa doanya Siti Hawa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna. Inilah dalil kajian samara, sama-sama kena marah. Ustaz, panjang ustadznya. Kalau udah panjang ustadznya pakai mat wajib muttasil. Kalau udah panjang itu artinya masalahnya sudah datang. Tapi kalau sudah Ustaz, itu berarti sudah debt collector sudah depan pintu. Kalau dia ngomongnya berayun-ayun, Ustaz, itu gatal artinya ya. Qala, Allah kasih sinyal. Makanya kakak-kakak, abang-abang belajar Quran, belajar bahasa Arab. Lihat bagaimana Allah ngajarkan kepada kita. Qala. Kalau qala satu orang. Betul Beb ya? Kalau qala dua yang ngomong. Kalau qalu lebih dari 3 orang. Itu bahasa Arab. Bahasa Inggris gak bisa. Both of them speak. Baru gitu. Tapi kalau bahasa Arab pakai satu alif aja udah nunjukkan. Oh ini 2 artinya. Istimewa. Siti mewah apa? Siti mewah kata Habib Muhammad bin Anis. Dia nggak mau pakai istilah istimewa. Siti mewah. Nggak tahu Siti yang mana yang dibilang. Yuk, kola. Apa artinya kola? Mereka berdua berkata. Jadi waktu Adam dan Hawa dilepaskan Allah, dilemparkan Allah kembali ke dunia, dua-duanya dalam posisi yang berbeda, di tempat yang jauh, sama-sama muhasabah.
Itulah ingat tadi itu. Ingat aib, ingat dosa, ingat keburukan. Aib siapa yang diingat? Aib siapa? Diri sendiri. Makanya orang kalau punya rasa salah, itu pasti mudah meneteskan air mata. Kita kalau punya salah dan kita akui itu kesalahan kita, ketemu sama orang kan takut kan? Contoh kecil aja, antum kalau naik mobil, tiba-tiba di depan ada polisi, antum lengkap semua surat-suratnya, STNK ada, BPKB ada, SIM A, SIM B ada. Ketemu polisi gimana? Santai ya, buka kaca malah, Pak, berani negur. Tapi kalau antum nggak punya SIM, BPKB pajak mati, lupa bawa, SIM nggak punya, ketemu polisi gimana? Fitrah. Antum, abang, kakak, ayah, bunda semuanya, kita semua ini dikasih sensor sama Allah. Kalau bikin baik, hati tenang. Bikin dosa pasti gelisah. Paham kira-kira? Nah, orang-orang yang hari ini bikin dosa, bikin maksiat, itu terlihat bahagia padahal sengsara. Makanya mereka pura-pura bahagia, party sana, party sini, bayar meja sekali satu minum itu minuman keras ya, bayangkan minumannya udahlah minum keras lagi, itu bayar ratusan juta, bayar puluh-puluh juta. Mau refreshing harus ke pantai, mau refreshing harus kemana, mau tidur minum obat. Itu saya ketemu sama orang-orang begitu, hanya untuk tidur minum obat, suntik baru bisa tidur. Kita di atas beras tidur. Ya, mobil bergerak hilang. Pohuwato Gorontalo itu cuma 5 menit. Betul, tadi malam tuh 5 menit. Yang sadarnya saya. Mana bang? Gorontalo, oke, bismillah. Tidak lama Bang Irfan ngomong tuh sudah hilang sudah. Bangun-bangun, Ustaz, kata Mas Jati, sudah sampai. Oh, dekat Pohuwato Gorontalo. Cuma 5 menit. Jadi mereka yang bermaksiat kepada Allah itu pasti berpura-pura senang, pura-pura sukses, pura-pura hebat. Enggak, bohong, palsu semua. Itu jangan tertipu sama casing. Jelas? Bahagia itu kapan? Ketika dekat sama Allah, ingat sama Allah, pasti bahagia. Pasti bahagia. Jadi apa poin penting hari ini? Ingat versus lupa. Siapa yang ingat sama Allah, ingat aib, ingat dosa, ingat segala macam nikmat yang Allah sudah berikan, hidupnya pasti bahagia. Tapi siapa yang lupa diri, lupa dosa, lupa aib, lupa untuk muhasabah kepada Allah, lupa segala macam dosa-dosa yang sudah pernah dia berbuat, dia pasti jadi pribadi yang purba. Nah, tadi ada istilah purba, pura-pura. Maka abang, kakak, ayah, bunda semuanya, semoga ingatnya kita kepada Allah membuat kita semakin bahagia. Ingat kita sama dosa-dosa kita, insya Allah kita akan semakin cepat muhasabah. Lihat, jadi kalau nanti ada yang tanya, apa doanya Nabi Adam? Wa illam fatarhamna. Kalau doanya Siti Hawa, wa illam taghfir lana. Jadi kalau nanti ada masalah dalam rumah, siapa yang salah? Sifat aslinya tetap. Siapa yang salah? Bapak. Jangankan kalah, seri aja nggak mau, draw aja nggak mau. Semoga Allah muliakan yang ngomong itu tadi ya. Mudah-mudahan cepat masuk surganya ya. Nanti siang atau besok lah masuk surga. Loh kan tuh ketawa, saya doakan masuk surga loh. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, yang salah siapa? Oh iya ke? Bahasa Pontianak, iya ke? Kayak Upin Ipin. Ya, iya ke? Depan saya aja berani bilang gitu, apalagi di rumah. Insya Allah mudah-mudahan habis ini Allah lembutkan hati kita, mau menerima kebenaran
kebenaran. Karena kebenaran ini, al-haq ini tidak mudah orang terima. Kalau sudah ada sombong di hatinya, ada merasa lebih baik, lebih hebat, lebih soleh, udah orang tidak bisa terima kebenaran. Jadi hari ini dapat doa Siti Hawa. Siapa yang baru tahu pagi hari ini? Siti Hawa ternyata punya doa. Hah? Ada yang baru tahu? Pegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Baru tahu saya. Baru tahu? Jadi Siti Hawa punya doa juga, diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Qala. Cepat muhasabah. Kalau perempuan, ini pasti gara-gara mulut saya. Kalau laki-laki hilang rasa nikmat, nengok istri di rumah kok tidak cantik, pasti matamu bermasalah. Apa? Matamu. Gampang aja. Kenapa kok istri saya tidak cantik lagi Ustaz di rumah? Enggak kayak dulu. Matamu bermasalah. Harus dicuci matanya pakai air keras, batu, jus pasir gitu. Jelas ya kira-kira ya? Dah, itu dulu. Apa? Nanti 3 tahun atau 2 tahun lagi saya datang ke Gorontalo, kita sambung lagi materinya insyaallah ya. Selama kan saya bilang syaratnya mudah, 20 ton. Tidak usah cerita, kapan usah kesini lagi? Berapa ton kampung halamanmu ini? Belum sampai 20 ton, tidak kedengaran. Saya datang ke sini kan tidak sampai 20 ton nih. Baru berapa? Gorontalo? 3,6, ya kan? Nah, saya mau ngecek aja, ada orang tidak di Gorontalo nih gitu loh. Soalnya tidak naik-naik tonasenya. Mungkin yang bergerak ini apa makhluk-makhluk yang lain gitu loh. Oh, rupanya banyak manusianya. Mudah-mudahan saya datang habis ini, makin banyak anak yatim penghafal Quran yang terima manfaat ya. Oke? Berhentilah berkelahi-berkelahi, baper-baper itu sampai kapan? Tidak nambah pahala ya kan? Ngerusak udah pasti, nambah dosa iya. Dah, maafkan, saling memaafkan. Saya tembak gitu. Kalau anak di internal kan ada 130 kota. Ini kota tidak bertumbuh, saya bilang. Pasti ada maksiat di dalam kota itu, saya bilang. Bukan donaturnya, bukan orang tua asuh itu tidak salah. Kalian yang paskas ini berantem, saya bilang pasti. Ini anak durhaka, saya bilang. Muhasabahlah cepat-cepat. Kalau tidak saya turun, saya puasa semuanya kalian. Itu kalau bahasa Pontianaknya gitu. Anak kalau di internal tuh garang, namanya ayah kan. Saya bilang sama mereka, kasih sayang itu tidak mesti berbentuk iya, oke, mantap. Enggak. Ayah itu kalau marah sama anak tuh ada juga bilang awas, jangan, ndak boleh. Ya, boleh ndak makan narkoba dikit aja. Gimana? Ayah yang benar gimana? Bilang apa? Ndak boleh. Ya, mau main dong di pinggir rel kereta api, mau ngetes ilmu gitu. Boleh ndak? Ndak boleh. Jadi jangan dikira semua tuh harus oke, semua ndak. Kalau sama saya hitam-hitam, putih-putih saya bilang. Ini boleh, ini jangan. Pilihannya cuma 2 kemarin kan. Jadi paskas itu pilihannya cuma 2. 1 jadi santri, yang kedua jadi orang tua asuh. Kalau antum tidak mau diajak terpimpin, terdidik, tidak mau diajak berjamaah, antum jadi orang tua asuh aja. Tinggal transfer 25.000 rupiah per bulan. Kalau mau jadi paskas mikul beras, harus siap jadi santri. Apa santri itu? 1 siap belajar, 2 siap berkhidmat, 3 siap bertaubat, 4 siap memperbaiki diri. 4 aja syaratnya saya minta. Apa yang nomor 1? Siap belajar. Yang kedua, berkhidmat. Praktek, jangan cuma ngomong aja, jangan cuma tahu aja ilmunya. Jiping, ngaji, kuping. Semua ustadz, semua guru udah didatangin, duduk di majelis ilmunya, tapi tidak pernah action. Belajar, berkhidmat. Amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus. Jadi sinkron dia antara omongan, kelakuan. Apa yang didapat ilmunya dengan prakteknya. Habis itu ngapain? Harus siap yang ketiga, siap bertobat. Karena dalam perjalanan waktu kita pasti bikin maksiat. Ada maksiat hati, ada maksiat fisik, ada maksiat mulut, ada maksiat mata. Maka saat dalam perjalanan terus, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi siap memperbaiki diri. Dulu mungkin masih, ini kan tidak ada yang merokok di sini kan? Ada. Alhamdulillah tidak ada. Di luar wallahu alam saya. Dulu rokok, selesai sini sudah berhenti karena rokoknya dipakai untuk beli daging kurban, beli sapi, beli kambing. Tadinya suka foya-foya main game, beli barang-barang yang tidak penting, sekarang sudah tidak mau beli lagi. Lebih baik beli beras Ustaz daripada beli tas, katanya begitu.
Tapi sekarang alhamdulillah saya beli tas juga, beli beras juga. Oh, so banyak duitnya. Jadi ayah bunda abang kakak, 4 tadi syarat jadi santri. 1, siap belajar. 2, berkhidmat. 3, siap bertaubat. Dan yang keempat, semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang ingat. Apa? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lupa diri, lupa aib, lupa dosa, dan lupa mati. Barakallahu fikum, berkah selalu. Ayah bunda saya pamit, mohon doanya. Habis ini akan langsung ke bandara. Mohon doa semoga Allah ridho, Allah berkahi, dan saya doakan semoga semua keluarga besar Gorontalo, Manado, dan semua teman-teman yang hadir ini diberkahi Allah, diridhoi Allah. Ada berita bahagia nanti insya Allah hadirkan masjid-masjid kapal munzalan di kota-kota yang belum ada, ya, di Manado segera ada insya Allah. Bunda Ani dan kawan-kawan semoga segera ada. Di Palu sudah ada, di Pohuwato tadi sudah, di Gorontalo sudah. Insya Allah mudah-mudahan segera hadir masjid kapal munzalan di kota-kota kita semua. Mohon doa Bang Kakak, saya terbang nih dari Gorontalo Jakarta transit sebentar, lanjut lagi ke Pontianak. Alhamdulillah di Pontianak sudah ditunggu, ada beberapa tamu yang juga akan hadir. Semoga Allah ridho, Allah berkahi. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya Bunda Uung, untuk anak-anak kami 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih, dan juga mohon doa ini Kak Iya, anak saya nomor 1, Safira Albintara. Mohon doa dari abang kakak semuanya, sedang di Mesir dan sedang ujian. Nah, mohon doanya semoga ujiannya lancar, dimudahkan Allah, dikasih ilmu yang bermanfaat. Ya, mohon doa dari abang kakak ayah bunda semua. Ke anak saya Kak Iya sedang ujian, semoga ujiannya dimudahkan Allah, ilmunya bermanfaat, Mohon doa juga untuk mama saya Wawa, ya, ibu saya yang di Lampung, dan kami semua keluarga besar Masjid Kapal. Mohon doa dari abang kakak semua. Insya Allah saya dan keluarga besar Masjid Kapal mendoakan abang kakak semuanya juga dengan doa yang banyak, dengan doa yang sama. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima dan ridhoi amal soleh yang kami lakukan beberapa hari ini ya Allah. Terima dan ridhoi amal soleh kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, seandainya Engkau terima amal soleh kami ya Allah, kami niatkan juga semua kebaikan yang kami lakukan dalam rangka meneladani, mencontoh dan membahagiakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami niatkan dan kami azamkan semua kebaikan yang kami lakukan dalam rangka mencontoh, meneladani, meniru, ittiba dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan kami niatkan ya Allah, kami sebagai umatnya berusaha sekuat tenaga untuk meneladani, mencontoh dan membahagiakan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alirkan pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk guru-guru kami ya Allah, habib-habib kami, guru kami, orang-orang yang berhak atas diri kami, liman lahu haqqun alaina, untuk keluarga kami, anak cucu keturunan kami. Alirkan pahala dan kebaikannya ya Allah untuk orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak buat paskas. Insyaallah kita ketemu nanti bulan Juli ya di Bogor. Paskas bahagia, kumpul keluarga paskas bahagia. Insyaallah Selindo nanti kumpul Aceh sampai Papua, kumpul semua di Bogor. Tapi yang lulus, yang apa? Yang lulus ya, ada ujiannya soalnya. Ujiannya apa? Ujian kesungguhan. Ujian apa? Ujian keikhlasan. Ujiannya ujian doa. Pasang niat dari sekarang, mudah-mudahan dari Gorontalo, Sulawesi berangkat pakai kapal aja nanti biar rame-rame ya.
Bismillah, ketemu di Jakarta, ketemu di Bogor, insya Allah saya juga hadir tanggal 21, 22, 23 ya. Insya Allah kumpul semuanya, kumpul semua ya.